Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dia hanya dengan lembut menggosok tangan kanannya ke atas sepotong logam melangkah sebelum lapisan bubuk halus jatuh dan tersebar secara proporsional di sekitar sepotong logam melangkah. Ini Suan Ziwen adalah orang yang telah memilih sepotong logam langka ini. Tentu saja dia tahu betapa tangguhnya itu, namun Huo Yuhao tampaknya tidak mengeluarkan banyak kekuatan jiwanya. Cahaya keemasan menyala di matanya seolah dia telah menggunakan mata rohnya. Apa? Api biru gelap yang menari di ujung jarinya. Sebagai seorang instruksi jiwa kelas 9, Suan Ziwen juga sangat tajam. Ketika dia memusatkan pandangannya, dia jelas melihat pisau ukir kecil bergerak di antara jari Huo Yuhao. Bila ini memancarkan cahaya biru gelap karena jari Huo Yuhao terlalu gesit dan gerakannya terlalu cepat. Sepertinya api biru gelap menari di ujung jari Huo Yuhao. Pisau pahat apa ini? Suan Ziwen secara alami tahu bila ukiran apa yang dimiliki oleh Huo Yuhao yang paling istimewa di antara mereka semua adalah bila penjaga kehidupan. Hanya saja agak aneh menggunakannya sebagai pisau pasta itu tumbuh lebih besar. Huo Yuhao biasanya menggunakan bila ukiran yang normal atau cakar terornya sendiri. Lagi pula ketajaman cakar terornya melebihi sebagian besar bilah pahat lainnya. Dia bahkan bisa menggunakan kelima jarinya dan mengendalikannya sebebas yang dia mau. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bilah pahat biru tua ini. Tiba-tiba Suan Ziwen menduga bahwa Huo Yuhao mungkin bisa menyelesaikan ukiran dari formasi inti dalam waktu yang sangat singkat. Karena bilah pahat ini, apa yang terjadi selanjutnya membuktikan dugaan Suan Ziwen. Tangan kanan Huo Yuhao terus menyapu permukaan logam langka sementara tangan kirinya melakukan beberapa pekerjaan tambahan. Dia memanfaatkan alat-alat di meja laboratorium dan menyesuaikan posisi potongan logam. Suan Ziwen tidak bisa melihat dengan jelas. Dia sudah memusatkan perhatian, tetapi dia menemukan bahwa dia masih tidak dapat mendeteksi tanda-tanda pahatan ukiran yang membuat Huo Yuhao menggerakkan jari-jarinya. Yang membuatnya sangat terkesan adalah bahwa Huo Yuhao sangat tepat dengan setiap potongan yang dibuatnya. Meskipun ia sangat cepat, bubuk yang tersebar di sekitar diatur secara proporsional di sekeliling bola. Tidak ada tanda-tanda kekacauan. Teknik ukirannya memang ajaib. Suan Ziwen tahu banyak instruksi jiwa kelas 9 dari Kekaisaran Ryu, namun dia sepenuhnya yakin bahwa teknik yang digunakan oleh Huo Yuhao jelas bukan gaya para instruksi jiwa kelas 9 itu. Selanjutnya, potongan logam langka itu menyerupai sepotong tahu di bawah bilah pahatnya. Hanya dalam beberapa saat, bentuk kasar dari pembentukan inti sudah tercapai. Kadang-kadang, api biru tua itu menebas. Di lain waktu, itu seperti jarum tipis yang menembus logam langka. Kadang-kadang, itu memanifestasikan dirinya sebagai garis cahaya yang tak hitung jumlahnya. Suan Ziwen terpesona saat dia menyaksikan keterampilan ilahi. Ini adalah keterampilan ilahi. Suan Ziwen merasa semakin sulit bernafas. Dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikannya, tetapi detak jantungnya semakin cepat. Teknik ukiran seperti itu seperti keterampilan ilahi. Kapan Huo Yuhao belajar teknik ukiran yang misterius dan tak terduga ini? Ini terlalu ajaib. Dengan teknik ukiran seperti itu, tidak heran dia bisa mengukir formasi inti ala jiwa kelas 9. Bahkan dengan kemampuannya sebagai instruksi jiwa kelas 8. Tidak, ini bukan hanya teknik ukirannya. Pasti ada yang salah dengan bilah pahatnya juga. Di mana pisau pahat setajam itu ada. Bahkan bilah pahat nomor 1 di papan peringkat hanya terbaik karena jenis unsurnya. Itu dapat membawa hingga 3 elemen sekaligus. Tapi bilah ukir Huo Yuhao tidak memancarkan aura unsur apapun. Suan Ziwen sangat tajam. Segera dia menemukan titik kunci untuk mencegah nafasnya yang berat dari mempengaruhi Huo Yuhao. Dia tidak sadar menutup mulutnya. Ekspresi Huo Yuhao sangat serius dan dia tampak sangat fokus. Begitu dia memasuki kondisi fokusnya, dia benar-benar mengabaikan dunia luar.
Dari pemahamannya selama beberapa hari terakhir, dia sudah terbiasa dengan tarian naga hujan. Semakin dia memahaminya, semakin dia heran dengan kedalamannya. Di mata Xuan Ziwen itu adalah keterampilan ilahi. Bukankah itu persis sama untuk Wu Yuhao? Tarian naga hujan tampak seperti sesuatu yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Alasan mengapa Wu Yuhao bisa mempelajari teknik ukiran ini adalah karena Dewa Emosi telah mencetak semua rahasia teknik ukiran di kedalaman jiwanya. Dia juga telah memberikan semua pengertiannya kepada Wu Yuhao, namun bakat Wu Yuhao dalam aspek ini tidak bisa diabaikan. Dia telah menggunakan pisau ukiran selama 10 tahun dan memiliki fondasi yang kuat. Pada saat yang sama ia berlatih dengan senjata tersembunyi dari Sekte Tang. Kelincahan jari-jarinya jauh melebihi orang normal. Selain itu, kekuatan spiritualnya jauh lebih besar daripada kebanyakan orang. Karena semua alasan ini, dia bisa memahami teknik ukiran magis dalam waktu yang singkat. Waktu berlalu detik demi detik, Xuan Ziwen pindah dari keheranan awalnya menjadi terpesona. Dia benar-benar tenggelam sekarang. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya melihat teknik ukiran Wu Yuhao, dia masih belajar banyak. Dengan menggunakan teknik ukiran ini, Wu Yuhao menggunakan rute yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan instruksi jiwa tradisional. Ada beberapa karakteristik yang bisa dipelajari Xuan Ziwen. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti ini? 1 jam, 2 jam berlalu. Kompleksnya formasi inti ini jauh lebih besar daripada 2 formasi inti sebelumnya. 2 jam berlalu ketika Wu Yuhao akhirnya mengangkat tangan kanannya. Bilah ukiran hantu berubah menjadi 3 garis cahaya yang mendarat di formasi inti dan bergerak seolah-olah itu adalah ular lincah. Itu memutar dan membalik, memotong formasi inti. Ini adalah langkah terakhir. Kemudian bilahnya disingkirkan dan cahaya biru menghilang. Wu Yuhao mengulurkan tangan kirinya dan menyentuh permukaan formasi inti dengan 1 jari. Xuan Ziwen tidak bisa menghentikannya sebelum dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam formasi inti. Penting untuk diketahui bahwa para instruktur jiwa biasanya akan memeriksa apakah formasi inti berfungsi sebelum mereka akan menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya untuk mengujinya. Namun Wu Yuhao tampaknya sengaja melewatkan langkah ini. Dengung lembut terdengar. Seluruh formasi inti menyala dan cahaya oranye merah pertama bersinar di dalam sebelum mulai menyebar dari lubang-lubang dalam formasi inti. Undulasi kekuatan jiwa yang padat dilepaskan dan cincin cahaya oranye merah mulai menyebar. Itu halus dan cerah. Selesai. Xuan Ziwen berteriak, suaranya sedikit bergetar karena dia terlalu gelisah. Wu Yuhao juga menghela nafas panjang. Dia duduk di kursi di belakangnya dan terengah-engah. Ini juga pertama kalinya dia mengerjakan formasi inti yang begitu kompleks. Dia benar-benar yakin bahwa dia akan membutuhkan beberapa tahun untuk membuat formasi inti jika dia tidak tahu teknik tarian naga hujan. Dia diam-diam berterima kasih kepada Dewa Emosi Rong Nianping di hatinya. Teknik ukiran ini terlalu tepat untuk membuat alat jiwa. Dalam benaknya, dia juga tanpa sadar memikirkan awan-awan 9 naga biru yang diukir oleh Dewa Emosi. Dia mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya, namun pikirannya segera menjadi kosong. Setelah terlalu sering menggunakan otaknya, efek samping pertama adalah inderanya menjadi sedikit kusam dan lambat. Xuan Ziwen memandang sayang pada formasi inti di depannya. Setelah memeriksanya berulang-ulang, dia memverifikasi bahwa itu benar-benar selesai. Ketika dia melihat Wu Yuhao lagi, tidak ada lagi ekspresi mengkritisi atau kritis di wajahnya. Hanya ada pandangan penuh gairah di matanya sekarang. Yuhao, Xuan Ziwen memanggil dengan lembut. Meskipun indera Wu Yuhao agak lambat, dia masih sedikit gemetar ketika dia mendengar suara Xuan Ziwen. Guru Xuan, ada apa denganmu? Jangan panggil aku seperti itu. Aku langsung merinding. Guru Xuan Ziwen tersenyum ketika dia tiba di depan Wu Yuhao. Setelah itu, dia meraih bahunya dan mengguncangnya dengan kekuatan besar. Katakan padaku, ceritakan bagaimana teknik ukiran ajaib ini terjadi. Katakan padaku, atau aku akan mencekikmu sampai mati. Wu Yuhao pusing karena semua guncangan. Tenang, tenang, tenang Guru Xuan. Bagaimana Xuan Ziwen bisa tenang sekarang? Wu Yuhao menggunakan tindakannya untuk menciptakan keajaiban demi keajaiban. Instruktur jiwa kelas 8 yang baru saja memperoleh 8 cincin mampu menghasilkan formasi inti yang begitu penting untuk alat jiwa kelas 9 dalam waktu yang sangat singkat.
Itu adalah keajaiban dalam sejarah instruktur jiwa. Bagaimana mungkin dia bisa tenang? Akhirnya Huo Yuhao menggunakan teleportasi instannya untuk membebaskan diri dari genggaman Xuan Ziwen. Setelah itu ia meraih pilah ukiran hantunya dan menyerahkannya kepada Xuan Ziwen. Xuan Ziwen merasakan aura menyeramkan ketika dia meraih pisau itu. Ketajaman bilah itu bahkan menghentikannya untuk meliriknya. Ketika dia mencoba menggunakannya, bilahnya berubah menjadi seberkas cahaya biru yang terbang kembali ke mata vertikal Huo Yuhao sebelum menghilang. Guru Xuan bahkan tidak berpikir untuk menggunakannya. Bilah ini sudah menyatu denganku dan menjadi bagian dari diriku. Itu tidak akan bisa digunakan oleh orang lain. Huo Yuhao secara halus bisa merasakan aura khusus dari bilah pahatnya itu, seperti makhluk hidup. Ketika Xuan Ziwen menyentuhnya itu menghasilkan perlawanan yang kuat. Guru Xuan Ziwen bertanya, bagaimana dengan teknik ukiran? Ada apa dengan itu? Huo Yuhao, beritahu aku bagaimana aku memperlakukanmu selama beberapa tahun ini. Huo Yuhao memotong, berhenti, Anda tidak harus melanjutkan. Aku tahu apa yang ingin Anda katakan. Bukankah itu hanya teknik ukiran? Aku akan mengajari Anda, oke? Huo Yuhao segera melanjutkan, dia sangat cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang diinginkan oleh Guru Xuan Ziwen? Guru Xuan Ziwen senang ketika mendengar itu, namun wajahnya juga berubah serius. Setelah kesenangan sesaat itu, dia mundur 2 langkah dan memperlebar jarak antara Huo Yuhao dan dirinya sendiri sebelum membungkuk padanya. Huo Yuhao terkejut dan dengan cepat melompat ke satu sisi. Guru Xuan, apa yang Anda lakukan? Aku tidak pantas mendapatkan keberuntungan seperti itu. Guru Xuan Ziwen menjawab, ini benar. Meskipun aku tidak tahu dari mana teknik ukiranmu berasal, aku yakin teknikmu ini telah mencapai puncak dalam dunia para master roh. Meskipun kita tidak dapat mengesampingkan pentingnya pisau ukiran magismu dalam menyelesaikan pembentukan inti, kita juga tidak dapat menyangkal fakta bahwa teknik ukiranmu juga sangat penting. Itu tidak berlebihan untuk menyebutkan sebagai keterampilan ilahi. Jika kamu bersedia memberikan teknik ukiran ini kepada aku bahkan akan memanggilmu guru di masa depan. Guru Xuan Ziwen memang gila. Dalam hal kultivasi jiwa, bela diri Cicuo Chen adalah yang paling gila, tetapi dalam hal alat jiwa, Guru Xuan adalah yang paling gila. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, Guru Xuan, jangan katakan hal-hal seperti itu. Kamu akan selalu menjadi guruku. Jujur saja, aku mendapatkan teknik ukiran ini tanpa sengaja. Ini sangat mendalam. Aku belum sepenuhnya memahaminya. Jika Anda ingin mempelajarinya, aku tidak akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Anda dapat mempelajarinya dengan kakak kedua. Aku akan memberikannya kepada kalian berdua, namun itu akan tergantung pada kalian berdua untuk seberapa banyak kalian mengerti. Baik, Guru Xuan Ziwen mengakui dia tidak mengucapkan kata-kata terima kasih lebih lanjut. Dia diseret ke sekte Tang oleh Huo Yuhao. Berapa banyak yang telah dia kontribusikan pada sekte sejak saat itu. Ketika Huo Yuhao setuju untuk memberikan teknik ukiran ini kepadanya, dia memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan mendedikasikan hidupnya untuk sekte Tang, sisa hidupnya untuk sekte Tang. Huo Yuhao secara alami tidak tahu tentang perubahan psikologis ini dalam pikiran Xuan Ziwen. Dia kelelahan sekarang dan ingin kembali untuk beristirahat. Selama beberapa hari ini dia perlahan-lahan terbiasa dengan segel aneh antara Tang Wutong dan dia. Mereka berdua akan baik-baik saja jika mereka berkultivasi, tetapi tidak jika mereka dekat satu sama lain. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.